Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Amin. Selamanya Kau hebat Bagiku ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini untuk kebaikan-Mu yang nyata melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami akan dengar firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang menguatkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Pemain musik bisa duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik. Amin. Kita sudah mendengarkan pujian, kita sudah mendengarkan mengikuti penyembahan dari tim worship HCC pada malam hari ini. Dan saya percaya di tengah merebaknya COVID-19 ini, kita tidak akan lemah, kita tidak menjadi takut, kita tidak jadi khawatir, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Selagi kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang pintu sesak. Dan Yesus juga mengatakan bahwa pintu sesak adalah jalan menuju kehidupan, sedangkan pintu yang lebar adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini kita baca Alkitab kita masing-masing. Nah, jadi pada malam hari ini siapkan Alkitabmu, buka Alkitabmu, dan kita akan dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi buat jemaat Tuhan, buat anak-anak muda, engkau bisa bilang sama di sebelahmu, baca Alkitabmu, iya kan? Dan malam hari ini kita baca Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Kita baca sama-sama ayat yang ke-22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Jadi Yesus jalan dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk meneruskan perjalanannya, untuk mengajar dan memberitakan Injil. Ayat yang ke-23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi ada orang yang bertanya kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ayat yang ke-25. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu.
Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ayat yang ke-26. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Ayat yang ke-27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kenapa harus melalui pintu yang sesak? Dan kenapa banyak orang yang tidak dapat? Jadi begini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa standar untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu memiliki standar yang tinggi sekali, sehingga digambarkan melalui pintu yang sesak sekali Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa dosa sekecil apapun tidak akan bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jika ada yang bertanya kepada saya, standar apa yang tinggi sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yang pertama, Alkitab mencatat, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua standarnya adalah, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan kehidupan orang fasik? Dan yang ketiga, Alkitab mencatat bahwa kita harus hidup saleh dan suci. Nah, artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini kita harus betul-betul suci. Kita harus benar-benar kudus dalam kehidupan kita. Dan Alkitab juga mencatat bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa dosa sekecil apapun itu bisa membawa kita kepada kebinasaan. Dosa sekecil apapun bisa menghambat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan kasih karunia? Saya mau bilang, betul, hidup kita ini adalah kasih karunia. Betul, jika kita selamat adalah kasih karunia. Tapi saya mau bilang bahwa kasih karunia ada bukan untuk kita permainkan. Kasih karunia ada bukan untuk kita sia-siakan. Tapi jika ada yang bertanya, apakah ada orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia? Dan saya akan bilang, orang yang di sebelah kanan Yesus yang disalibkan, ketika dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku jika engkau berada di Firdaus. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau ada bersama-sama dengan aku. Saya mau bilang bahwa orang ini dia diselamatkan karena kasih karunia. Lalu kasih karunia yang kedua yang saya maksudkan adalah ketika kita dapat lolos dalam pintu yang sesak itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan Alkitab juga berkata bahwa orang penipu, orang pembohong, orang penzina, orang pemfitnah tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam pintu yang sesak itu kita harus benar-benar kudus, kita harus benar-benar suci, kita harus benar-benar saleh dalam kehidupan kita. Dengan arti seperti ini, bahwa ketika hidup kita gemuk karena dosa, itu akan menghambat kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau kehidupan kita ini gemuk oleh dosa Bapak Ibu, kita tidak akan bisa lewat, kita tidak akan bisa lolos dari pintu yang sesak itu. Amin. Oleh sebab itu, standar untuk masuk surga ini tinggi sekali Bapak Ibu. Harus bisa melewati pintu yang sesak. Sekalipun di mata kita itu kecil, tetapi itu sangat fatal. Dan itu bisa menghambat kita untuk lewat atau lolos dari pintu yang sesak itu. Jadi Bapak Ibu, pada saat malam hari ini saya mau sampaikan, janganlah kita gemuk karena perbuatan dosa.
Karena Alkitab sendiri yang mengatakan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu, jangan kita mengira kalau kita ini sudah banyak pelayanan, kita sudah banyak kasih persembahan, kita sudah banyak kasih persepuluhan, lalu kita bisa bilang saya pasti masuk surga. Tapi saya mau bilang bahwa dalam kehidupan ini, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Tapi kalau kita gemuk karena dosa, itu yang menghambat kita untuk bisa lolos dari pintu yang sesak itu. Karena pintu yang sesak, pintu yang sempit, itu adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi pintu yang lebar, itu adalah jalan untuk menuju kepada kebinasaan yang kekal. Jadi jika ada yang bertanya kepada saya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa lewat daripada pintu yang sesak itu? Yang pertama, dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita selalu berhadapan dengan dosa dalam kehidupan kita. Tapi saya mau bilang, ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa kuat, maka kita bisa mampu melewati berbagai macam tantangan, ujian dan godaan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita harus melawannya dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita akan mudah tertipu, tanpa Roh Kudus kita akan mudah tergoda, dan tanpa Roh Kudus kita akan mudah untuk berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, agar bisa masuk melalui pintu yang sesak itu, sekalipun dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan kehancuran, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa-dosa, tetapi kita bisa melawannya dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melalui pintu yang sesak itu? Yang kedua yang saya pelajari, kita harus ingat setiap waktu, setiap detik, bahwa dosa apapun itu bisa menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Sekalipun di dalam dunia ini ada istilah dosa kecil dan dosa besar, bohong putih dan bohong hitam, tapi saya mau bilang, yang namanya dosa di hadapan Tuhan tetaplah dosa. Yang namanya bohong di hadapan Tuhan tetaplah bohong. Mau kau bohong kecil kah, mau kau bohong besar kah, itu bisa menghalangi engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhanlah yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam pintu yang sesak itu? Tetaplah setia, tetaplah semangat dalam mengiring Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak rintangan, sekalipun ada banyak ujian, sekalipun ada banyak godaan di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap setia, kita harus tetap semangat dalam mengikuti Tuhan. Kita harus tetap taat dan setia dalam melayani Tuhan. Mau bagaimanapun keadaan kita, tetaplah setia. Sekalipun pada saat ini kita berada di dalam situasi yang tidak enak, yaitu dalam situasi pandemi virus corona, sehingga membuat kehidupan kita, gerak kita terbatas, mau ke pasar terbatas, mau ibadah terbatas, mau bekerja terbatas, sehingga semuanya terbatas. Tapi saya mau bilang, dalam kehidupan kita, kita tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah rajin membaca firman Tuhan, tetaplah engkau menyembah Tuhan. Sekalipun untuk saat ini, dalam waktu yang sementara ini, ada keterbatasan dalam beribadah, ada keterbatasan untuk kita melakukan persekutuan, tetapi di rumah kita masing-masing kita dapat membangun, kita dapat menjalankan, kita dapat
membangun mesbah penyembahan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Dan saya percaya bahwa kita akan menerima janji, kita akan mengalami mujizat, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang besar yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini saya mau sampaikan, kita semua akan melewati pintu yang sesak itu. Kalau hidup kita kurus daripada dosa, maka selamatlah kehidupanmu. Tapi kalau kita ini gemuk karena dosa, saya mau bilang, kita tidak akan bisa lewat daripada pintu yang sesak itu. Karena standarnya tinggi sekali. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab mengatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ada banyak orang yang pelayanan sana sini tapi zina sana sini juga. Ada banyak pemain musik pelayanan sana sini tapi seks bebas jalan terus. Ada banyak para pendeta yang berkhotbah tapi tipu orang sana sini juga. Tapi saya mau bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak pelayanan tidak menjamin akan membawa kita masuk ke dalam surga. Sekalipun ada banyak jadwal untuk pelayanan, baik mau pimpin pujian, baik mau khotbah, tapi itu tidak menjamin untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Alkitab mengatakan, orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Makanya saya katakan bahwa dalam kehidupan kekristenan ini, hidup kekristenan tidak didasari oleh karunia-karunia roh, tetapi hidup kekristenan didasari oleh buah-buah roh. Ada banyak orang yang punya karunia-karunia tapi tetap melakukan dosa. Ada banyak orang yang punya karunia berbahasa roh tapi tipu sana sini, fitnah sana sini, jelekin orang sana sini. Ada banyak orang yang punya karunia penglihatan bernubuat tapi tipu sana sini, fitnah sana sini, dosa jalan terus, seks bebas jalan terus, korupsi jalan terus. Tapi dasar hidup kekristenan adalah buah-buah roh. Kalau hidup kita kurus dari dosa, maka selamatlah kehidupanmu. Tapi kalau gemuk karena dosa, maka binasalah kehidupanmu. Jadi pada saat malam hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan, sama-samalah kita berjuang. Termasuk saya sendiri juga. Saya juga harus berjuang agar saya bisa lolos daripada pintu yang sesak, yang sempit itu. Dan sebagai penutup saya mau katakan, kita harus berjuang untuk bisa masuk atau lolos melalui pintu yang sesak itu, agar kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.